Sejarah Jawa penuh dengan tokoh luar biasa yang bangkit dari bawah. Di antara mereka, nama Jaka Tingkir menonjol sebagai contoh keberanian, kecerdasan, dan keteguhan tekad. Dari pemuda desa sederhana, ia menapaki jalan panjang penuh intrik hingga akhirnya menjadi Sultan Hadiwijaya, pendiri Kesultanan Pajang pada abad ke-16. Bagaimana seorang rakyat biasa bisa mendirikan kerajaan sendiri? Inilah kisahnya. Masa kecil di Desa Tingkir. Jaka Tingkir lahir sekitar awal abad ke-16 dengan nama Mas Karebet. Ia dibesarkan di Desa Tingkir, yang kini masuk wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Ayahnya meninggal ketika Karebet masih kecil, sehingga ia diasuh oleh neneknya, Nyai Ageng Tingkir, seorang perempuan yang disegani karena kebijaksanaan dan keteguhan iman. Sejak belia, Karebet sudah menonjol, cerdas, ulet, dan memiliki keberanian yang tak biasa. Ia belajar seni bela diri tradisional dan olah kanuragan dari para sesepuh desa, membentuk dasar keterampilan keprajuritan yang kelak mengubah hidupnya. Ketika remaja, Karebet merantau ke pesisir utara Jawa. Tujuannya, Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama dan terkuat di Jawa kala itu. Perjalanan ini bukan sekadar mencari peruntungan, melainkan juga panggilan untuk mengabdi dan memperluas wawasan. Di Demak, Karebet menunjukkan keahliannya dalam seni perang, kepemimpinan, dan kecerdikan. Ia dikenal gagah berani sekaligus cerdas membaca situasi. Keberanian Karebet dalam berbagai latihan dan pertarungan membuat namanya cepat terkenal di kalangan prajurit. Di bawah Sultan Trenggana, bakat luar biasa Karebet akhirnya menarik perhatian Sultan Trenggana, penguasa Demak ketiga. Sultan mengangkatnya sebagai prajurit elit kerajaan, memberi nama kehormatan Hadiwijaya. Tak hanya soal keberanian di medan perang, Hadiwijaya piawai mengatur strategi dan menjaga kedisiplinan pasukan. Kepercayaan Sultan semakin dalam setelah Hadiwijaya berperan penting dalam menumpas beberapa pemberontakan yang mengancam stabilitas kerajaan. Kesetiaan dan kecakapannya membuatnya menjadi sosok kepercayaan istana. Pernikahan kerajaan. Sebagai bentuk penghargaan, Hadiwijaya dinikahkan dengan Raden Ayu Retno Ayu, putri Sultan Trenggana. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan pribadi, tetapi juga politik, memperkuat posisi Hadiwijaya di lingkaran kekuasaan Demak. Dari seorang perantau, kini ia telah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Dan ambisi politik. Setelah Sultan Trenggana wafat pada 1546, Kesultanan Demak dilanda perebutan kekuasaan. Hadiwijaya, dengan kecerdikannya, berhasil meredam beberapa konflik sekaligus menjaga ketertiban di wilayah pedalaman Jawa. Pengaruhnya makin luas, dan banyak bangsawan mengakui kepemimpinannya. Melihat kekuatan Demak mulai melemah, Hadiwijaya memutuskan langkah berani, memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, sebuah daerah strategis di pedalaman dekat Solo. Lahirnya Kesultanan Pajang. Pada tahun 1568, Hadiwijaya secara resmi mendirikan Kesultanan Pajang, menjadikannya kerajaan Islam penting setelah Demak. Ia naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijaya, sementara rakyat tetap mengenangnya dengan sebutan Jaka Tingkir, menghormati asal-usulnya yang sederhana. Di bawah kepemimpinannya, Pajang menjadi pusat perdagangan dan budaya. Sultan Hadiwijaya menjaga hubungan baik dengan para ulama dan bangsawan, sekaligus menata wilayah-wilayah bawahan seperti Mataram, yang kelak akan menjadi kekuatan besar berikutnya. Warisan sejarah. Kepemimpinan Jaka Tingkir menandai transisi penting dalam sejarah Jawa, dari kejayaan pesisir Demak ke era kerajaan pedalaman seperti Mataram Islam. Walau Kesultanan Pajang tidak bertahan selama berabad-abad, pengaruhnya menjadi batu loncatan bagi lahirnya kekuatan politik baru yang mewarnai Jawa hingga masa kolonial. Kisah Jaka Tingkir adalah bukti bahwa asal-usul bukan penghalang untuk mencapai puncak kekuasaan. Keberanian, kecerdikan, dan kemampuan memanfaatkan peluang membuatnya mampu melampaui batas yang dianggap tak mungkin. Dari rakyat jelata menjadi raja. Jaka Tingkir meninggalkan pelajaran bahwa sejarah besar sering lahir dari tekad pribadi yang tak gentar menghadapi zaman. Subscribe channel ini dan beritahu kami di komentar, peristiwa sejarah apa yang paling ingin